Bab 656. Hanya ada wanita di istana Fuyao. Tanya Lydia dengan penasaran. Leroy mengangguk. Itu benar, istana Fuyao tidak akan pernah berurusan dengan dunia luar, tetapi mereka lebih kuat dari 6 sekte. Kita hanya perlu mencapai istana Fuyao, dan kemudian kita akan aman di sana. Leroy tidak lambat, tapi dia terus berlari. Sambil berbicara, Lydia bertanya lagi, "Ayah, ceritakan lebih banyak tentang istana Fuyao. Bagaimana mereka bisa lebih kuat dari 6 sekte? Dan juga, apakah mereka akan menerima kita?" Leroy tersenyum. "Jangan khawatir. Mereka akan menerima kita. Istana Fuyao hanya menerima pengikut wanita, dan mereka memiliki puluhan ribu anggota. Ada beberapa pria di istana Fuyao, tapi kebanyakan mereka adalah budak. Tugas mereka adalah melayani pengikut perempuan, dan mereka tidak punya hak. Di tempat itu, ada 7 kepala istana di istana Fuyao, dan mereka dikenal sebagai 7 peri. Beberapa tahun yang lalu, Sekte Kunlun menghasilkan senjata khusus yang disebut lampu lili. Kepala istana melihat lampu lili ketika dia berjalan melewati Gunung Kunlun, dan mengambil lampu itu untuk dirinya sendiri. Leroy, sebagai master sekte, tidak senang dengan hal itu. Namun, dia tidak bisa menghentikannya, karena dia tidak ingin membuat mereka marah. Kepala istana memberi Leroy sebuah giok sebagai imbalan dan mengalahkan kepadanya bahwa dia bisa mengembalikannya jika berada dalam masalah. Leroy tidak punya pilihan selain menerima tawarannya. Setelah bertahun-tahun, dengan urat nadi yang rusak, dia tidak bisa lagi berkultivasi. Dia tidak punya pilihan lain selain mencari perlindungan ke istana Fuyao. Lydia tampak pucat. Dia lalu berhenti dan berkata, "Ayah, aku terlalu lelah untuk bergerak lagi." "Tidak apa-apa. Aku bisa menggendongmu di punggungku," kata Leroy sambil membungkuk ke arah putrinya. Leroy pernah menjadi orang yang begitu kejam bagi semua orang, tetapi dia adalah ayah yang baik bagi putrinya. Lydia sangat senang dia pun naik ke punggung ayahnya. Leroy juga hampir tidak bisa bertahan. Tapi dia harus terus hidup jika ingin hidup. Setelah seharian penuh dalam pelarian, Leroy akhirnya sampai di daerah pegunungan. Gunung-gunung itu sangat tinggi dan beberapa awan terlihat berkumpul di sekitarnya. Ada istana megah di atas bukit. Itu adalah istana Fuyao. Leroy sangat senang melihatnya. Dia lalu mengikuti jalan setapak ke atas bukit. Setelah dia berjalan beberapa langkah, dia lalu tiba di sebuah pintu masuk. Sebuah tanda berdiri di atas gerbang. Non-anggota Fuyao akan dibunuh saat masuk. Tulisan itu ditulis dengan tinta merah dan tampak mengesankan. "Ayah, mereka bilang orang yang bukan anggota akan dibunuh," kata Lydia sambil memegang lengan Leroy. Leroy menghiburnya. "Jangan khawatir, Lydia. Memang benar bahwa semua orang asing akan dibunuh jika mereka pergi ke kompleks istana. Namun, dia memiliki batu giok yang diberikan oleh master istana. Dia bisa masuk ke dalam dengan itu." Asteris 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 asteris. Di aula bunga utama di istana Fuyao. Aula bunga utama adalah tempat pertemuan diadakan. Aula itu berbentuk seperti bunga bakung, dan tampak mengesankan. Terdapat 7 kursi Phoenix emas di aula, dengan 7 wanita cantik di masing-masing kursi tersebut. Ereka. Semua terlihat sangat cantik dan menarik. 1. Ketujuh wanita itu adalah 7 kepala istana 7 peri. Semuanya pun masih remaja putri. Kepala istana tertua adalah Cindy White, dan dia baru berusia pertengahan 30-an, sedangkan peri termuda adalah Irene,
yang baru berusia 20 tahun. Meskipun mereka masih muda, kekuatan mereka semua mencapai level martial Saint. Kepala istana tertua berada di puncak martial Saint tingkat 5. Hanya selangkah lagi dari martial caesar. Istana Fuyao memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa menjatuhkan sekte manapun yang mereka inginkan. 7 peri itu kini berkumpul untuk berbagi pengalaman kultivasi mereka. 10 pria berlutut di dekat kaki 7 peri. Mereka memegang sepiring buah. Buahan untuk para wanita. Orang-orang itu adalah budak yang mereka tangkap. Salah seorang anggota masuk dan lalu berkata dengan sopan, "Kepala istana, ada seseorang di luar istana yang ingin bertemu denganmu." "Siapa itu?" tanya Cindy. "Dia adalah kepala istana tertua. Dia tampak anggun dan kuat." Anggota itu menjawab dengan sopan. Dia bilang namanya adalah Leroy Henderson dari Sekte Kunlun. Dia membawa ini bersamanya. Dia kemudian menyerahkan sebuah batu giok itu kepada Cindy. "Master Sekte Kunlun Leroy." Cindy mengambil batu giok itu dan mengangguk. "Biarkan dia masuk." "Baik, kepala istana." Anggota sekte tersebut pun membawa Leroy dan Lydia ke aula. Wow, tempat itu tampak sangat megah. Aula bunga utama didekorasi dengan indah. Lydia mengira dia telah masuk ke dalam surga. Dia pun terkagum-kagum. Leroy tersenyum dan membungkuk dengan sopan. "Salam, kepala istana." Dia pun memandang Cindy. "Master istana, apa kabar? Apa kau masih ingat aku?" Cindy tersenyum singkat. "Ya, bawakan dia kursi." Beberapa pelayan dengan cepat membawakan kursi untuk Leroy. "Master Sekte Henderson, kejutan yang menyenangkan. Apakah kau dalam masalah?" tanya Cindy. Beberapa tahun yang lalu, dia telah mengambil lampu lili dari Sekte Kunlun dan telah berjanji kepadanya bahwa dia dapat mencari bantuannya jika dalam masalah. Dia pasti akan menepati janjinya jika dia membutuhkan bantuannya. "Aku memang sedang dalam masalah." Leroy menggenggam tinjunya dengan erat. Wajahnya tampak mengerikan. "Master istana, Sekte Kunlun telah dihancurkan. Aku butuh bantuanmu untuk membunuh 3 orang." Leroy mengatupkan giginya dengan marah. "Siapa mereka?" tanya Cindy bertanya dengan penasaran. "Mereka yang ingin dibunuh oleh Master Sekte pasti bukanlah orang biasa. Daryl Darby, Doug Sanders, dan Chester Wilson." Leroy sangat membenci mereka. Peri termuda, Irene, tertawa. "Master Sekte Henderson, aku belum pernah mendengar nama ketiga orang ini. Apakah kau datang ke sini meminta bantuan kami untuk membunuh 3 manusia normal? Tidak bisakah Sekte Kunlun melakukannya sendiri?" Leroy tidak menjawabnya. Cindy menanggapinya sambil tersenyum. "Baiklah, Master Sekte Henderson. Aku akan membunuh ketiga orang ini untukmu." "Itu bagus." Leroy mengangguk. Dia hanya ingin mereka mati. ********. Di rumah sakit pertama kota Donghai, Daryl mondar mandir di koridor. Dia sangat khawatir. Setelah mereka meninggalkan Secret Garden, dari membawa Monica ke rumah sakit secepatnya, Sally memberitahukan bahwa kondisinya kritis. Dia mengalami pendarahan hebat karena tendangan di perutnya. Sally tidak yakin apakah Monica dan bayinya akan selamat. Monica telah dikirim ke spesialis ginekologi selama hampir 3 jam dan hingga sekarang masih belum ada kabar. Kuharap mereka baik-baik saja. Daryl sangat khawatir. Dia sangat marah. Meskipun dia membuat Dalton dan Janet menjadi tongkat manusia, itu tidak membantu menyurutkan amarahnya. Daryl penasaran, bagaimana Monica bisa sampai di Secret Garden.
Monica menyebutkan bahwa saudara iparnya telah merekomendasikannya. Kakak ipar mana yang dia maksud? Bab 658. Daryl merasa tidak nyaman ketika ia menunggu di luar koridor. Ini semua salahnya hingga Monica berakhir dalam bahaya. Dia tidak menemui Monica di Pulau Elysian. Dia akan menyesal seumur hidupnya jika terjadi sesuatu pada Monica dan bayinya. Dia berdoa agar Monica selamat. Daryl merasa seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Waktu pun berlalu begitu lambat. Di kediaman Darby, Yumi mencoba merias wajahnya di meja rias. Terlihat sebuah senyuman di wajahnya. Makeup set tersebut merupakan produk terbaru dari Poesia Eleganza. Harganya mahal, hampir seharga setengah rumah besar. Sayangku, kau tidak perlu lagi merias wajah. Kau sudah cantik tanpa itu semua. Setelah kau merias dirimu, semua wanita lain pasti akan iri padamu, kata Florian. Meskipun dia adalah seorang yang suka mengendalikan segala sesuatunya, dia tidak akan pernah berhenti memberikan pujian kepada istrinya untuk membuatnya bahagia. Florian lalu menghela napas dan duduk di sofa. Dia pun kemudian menyalakan sebatang rokok. Yumi bertanya, ada apa denganmu hari ini? Kau biasanya akan memujiku selama lebih dari 10 menit. Wajahmu terlihat sangat masam, dan kau berhenti memujiku satu kalimat saja. Florian menghela napas dan berkata, sayangku, apakah kau melihat istri Jackson, Rebecca? Perutnya semakin besar setiap hari. Florian menambahkan, rahasia kau akan terungkap setelah dia melanirkan. Setiap lali Florian meltat perut Rebecca. Dia merasa khawatir. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Yumi berkata dengan dingin, apakah kau merasa menyesal sekarang? Yuni sangat marah saat memikirkan hal satu tuh. Bagaimana dia bisa metkal dengan pria yang tidak berguna seperti dia? Tidak ada yang baik tentang dirinya selain dari bibirnya yang manis. Dia juga harus mengkhawatirkan masalah pria itu sepanjang waktu. Istriku tersayang, kaulah orang terpintar di sini. Tolong bantu aku mencari jalan keluar, kata Florian lembut. Dia yakin bahwa istrinya akan dapat membantunya. Yumi menghela napas dan berkata, satu-satunya cara adalah membuat Rebecca menghilang selamanya. Apa? Dia harus menghilang selamanya. Florian kaget, dia menelan ludah dan bertanya, sayangku, apa maksudmu? Aku harus membunuhnya. Florian menggigil saat mengatakan itu. Ketika dia membuat kakeknya meninggal, dia mengalami mimpi buruk selama lebih dari sebulan. Dia akan menjadi gila jika membunuh Rebecca. Juga, ketika Yumi menyadari bahwa Florian panik, dia lalu berkata, apakah kau seorang laki-laki? Ini hanya masalah kecil, dan tetap saja kau tidak bisa melakukannya. Bagaimana bisa menjadi pemimpin keluarga Darby? Kenapa aku menikah dengan pria yang tidak berguna seperti kau? Florian menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya, tapi dia malah mengangguk. Baiklah. Yumi tersenyum. Ini harus dilakukan dengan cepat. Jackson akan pergi dari rumah dalam perjalanan bisnis beberapa hari lagi. Itu waktu yang tepat untuk melakukannya. Florian memegang tinjunya dan mengangguk. Bab 659. Di taman rumah Darby, Rebecca berjemur sambil duduk di kursi panjang. Sejak hamil, dia selalu berjalan-jalan di taman. Orang-orang mengatakan kepadanya bahwa berjemur itu baik untuk bayinya. Adik Yumi tersenyum ketika dia berjalan mendekati Rebecca. Yumi pun duduk di samping Rebecca dan berkata, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Bayinya hampir lahir,
apakah kau merasa tidak nyaman? Rebecca menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Kak. Namun, aku selalu mengantuk. Aku tidak berani tidur karena dokter mengatakan padaku untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Makanya aku di sini untuk jalan-jalan. Kemudian Rebecca bertanya dengan santai, apakah kau butuh sesuatu? Yumi tersenyum. Tidak penting. Perutmu membesar, jadi menurutku kau sudah lama tidak berbelanja. Aku pergi ke Atlantic Street kemarin, dan aku membelikan beberapa pakaian hamil untukmu. Ikutlah denganku. Kau harus mencobanya. Terima kasih banyak. Rebecca merasa tersentuh. Sejak dia hamil, seluruh keluarga melihatnya berbeda karena dia telah mengandung anak orang lain. Tidak ada yang memperlakukannya dengan baik sejak saat itu. Yumi terlalu baik hati untuk membelikan baju hamil untuknya. Yumi pun mencoba memapah Rebecca. Biarkan aku membantumu. Pakaian yang aku belikan untukmu sangat indah. Perut Rebecca menjadi sangat besar. Dia tentu butuh bantuan orang lain untuk menaiki tangga. Rebecca dan Yumi pun mengobrol sambil berjalan. Rebecca merasa bingung karena Yumi tidak membawanya ke kamar tidur. Mereka malah tiba di gudang di belakang taman. Biasanya tidak ada yang pergi ke gudang. Kakak, bukankah kita akan mencoba beberapa pakaian baru? Kenapa kita di sini? Tanya Rebecca lembut. Entah dari mana, Florian lalu muncul dan mendorong Rebecca ke gudang. Bang! Florian dan Yumi juga masuk ke kamar dan mengunci pintu. Rebecca bingung. Dia melihat sekeliling dan terkejut ketika melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah peti mati di tengah ruangan. Florian tersenyum jahat saat berdiri di depannya. Kakak, apa yang kau lakukan? Rebecca gemetar. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Florian tertawa. Jangan khawatir, adikku tersayang. Kami di sini untuk mengantarmu pergi. Dia lalu mengetuk peti mati. Mereka ingin mengantarnya pergi. Wajah Rebecca memucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kakak, apa maksudmu dengan mengantarku pergi? Kakak berkata bahwa dia telah membelikan beberapa pakaian baru untukku, dan memintaku untuk mencobanya. Mata Rebecca memerah. Florian tertawa dan duduk di peti mati. Dia menyalakan sebatang rokok dan menghirup dalam-dalam sebelum dia berkata, adik, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Bayi itu milikku. Dia menunjuk ke arah perut Rebecca. Pikiran Rebecca menjadi kosong, dan kepalanya mulai berputar. Dia kaget. Dia tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Bab 660. Air matanya mengalir tak terkendali. Rebecca menatap Florian dengan marah. Kau bajingan. Bagaimana kau bisa melakukan itu padaku? Bagaimana kau bisa melakukan itu pada Jackson? Dia adalah saudaramu sendiri. Rebecca tidak pernah menyangka saudara laki-laki yang selama ini dia hormati adalah monster. Florian menertawakannya. Jackson mungkin menganggapku sebagai saudara laki-lakinya, tapi aku tidak pernah merasakan hal yang sama. Dia hanya anak angkat ayahku. Darahnya bukan dari keluarga Darby. Florian terus berkata, Rebecca, kau harus tahu bahwa aku akan menjadi pemimpin keluarga Darby. Keluarga itu membutuhkan aku, dan aku perlu menjaga reputasiku. Dia menerjang ke arah Rebecca dan mendorongnya ke dalam peti mati. Rebecca sedang hamil. Dia jatuh ke peti mati setelah didorong dan merasakan rasa sakit yang tajam di perutnya. Sebelum Rebecca sempat bereaksi, Florian bergegas maju ke depan dan memeriksa tubuh wanita itu. Kemudian,
Dia mengeluarkan ponselnya. Florian menutup peti mati dan menyegelnya. Dengan beberapa paku, Yumi, yang berdiri di sampingnya, mendesah. Kau harus meniru tulisan tangan Rebecca dan menulis surat kepada Jackson. Beritahu dia bahwa Rebecca hamil bayi Daryl dan dia merasa malu akan hal itu. Oleh karena itu, dia pun meninggalkan keluarga. Florian terkesan saat mendengar itu. Petik 2. Sayangku, itu ide yang sangat bagus. Florian pun kemudian segera menemukan beberapa kertas dan mulai menulis surat. Dia meniru tulisan tangan Rebecca dan menulis bahwa Rebecca telah meninggalkan keluarga. Saat dia menulis surat itu, dia lalu mendengar suara keras di udara. Suara itu adalah suara trompet sekolah. Heksat. Florian dan Yumi saling memandang. Dengan kaget, suara sirene yang keras itu membuat ketakutan di benak semua orang. Florian meletakkan penanya dan berkata, "Sayangku, aku dengar ada trompet besar yang dibuat di atas gedung ketika sekolah Heksat dibangun. Trompet itu tingginya lebih dari 10 meter, dan suaranya dapat terdengar dengan jelas dari ribuan mil jauhnya. Mereka hanya akan membunyikan trompet jika terjadi bencana dan begitu mereka membunyikan trompet itu, semua orang dari 6 sekte harus berkumpul di sekolah Heksat." Florian penasaran, apa terjadi sesuatu di sekolah Heksat. Yumi menghentakkan kakinya. Apa kau perlu mengkhawatirkan itu sekarang? Selesaikan dulu surat itu sekarang juga. Kau benar. Asteris 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 asteris. Di sekolah Heksat. Suara itu memang datang dari sekolah Heksat. Kepala sekolah Heksat, Graham Potter, dan para guru serta pemimpinnya telah berkumpul di ruang konferensi. Mereka semua tampak cemas. Suasana di ruang konferensi cukup suram. Seorang wanita cantik berdiri di depan mereka. Dia adalah Linda dari Pulau Bunga Persik. Tubuhnya berlumuran darah, dan bahkan rambut putihnya menjadi merah akibat darah segar. Dunia Baru telah mengirim pasukannya 3 jam yang lalu. Laut kematian terletak di antara dunia baru dan alam semesta dunia. Tidak ada yang dapat menyeberang lautan itu. Bahkan sehelai daun pun akan tenggelam ke dalamnya. Hanya kultivator yang kuat yang dapat menyeberangi laut kematian. Bab 661. Baru-baru ini Kaisar Dunia Baru menggunakan banyak bahan material untuk membuat perahu layar dalam jumlah besar. Perahu layar itu mampu mengapung di atas air. Dunia Baru mengirimkan 200.000 tentara mereka. Pasukan itu datang dengan peralatan berat. Linda Holt adalah nona muda tertua di Pulau Bunga Persik. Pulau itu dekat dengan Laut Kematian, dan oleh karena itu, pulau tersebut menjadi tempat pertama yang diserang dan dihancurkan. Linda berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri menyelamatkan hidupnya, dan dia pun pergi ke sekolah Heksat untuk meminta bantuan. Walau bagaimanapun, sekolah tersebut adalah sekolah yang didirikan oleh 6 sekte. Kepala sekolah, Graham Potter, kebingungan. Dia pun bertanya, "Nona Holt, di manakah 200.000 pasukan Dunia Baru itu sekarang?" Kalau tidak salah, mereka sekarang berada sekitar 800 mil dari kota Donghai, kata Linda. Apa? Ruang pertemuan langsung kacau balau. Semua orang dikejutkan oleh berita itu. 800 mil itu tidak jauh. Tampaknya, pasukan tersebut akan segera tiba. Kota Donghai adalah gerbang timur alam semesta dunia. Jika kota ini jatuh ke dalam tangan musuh, maka seluruh alam semesta dunia akan berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota ini tentu harus dijaga dari para penyerang. Graham,
yang kini merasa sangat cemas lalu berdiri. Semuanya, jangan panik. Aku telah menyuarakan trompet dan yakin para anggota elit dan pahlawan dari 6 sekte sedang menuju ke tempat ini secepat mungkin. Kita akan berjuang bergandengan tangan untuk mengusir para penyerang dari dunia baru. Kemudian, dia melanjutkan dengan tegas, perang tentu tidak terhindarkan. Kita, para kultivator, telah belajar untuk menguasai teknik seni bela diri. Saatnya kita mengabdi pada dunia semesta dan membela tanah air kita. Benar, bahkan jika kita mati dalam pertempuran di medan perang, kita tidak mungkin membiarkan mereka masuk ke sini. Benar, kita bertarung sampai mati. Suara-suara dengan semangat tinggi menggema di tempat itu pada pukul 1 pagi di Menara Bintang, kota Donghai. Tempat itu biasanya sepi. Disitulah Ivete berpura-pura menjadi derby yang tak terkalahkan dan mempermalukan. 6 sekte. Ada gunung tanpa nama di belakang Menara Bintang. Florian bekerja sampai larut malam untuk mengubur peti mati di sana. Dia lalu pulang ke kediaman Darby sekitar pukul 3 pagi. Baik Florian dan Yumi menjadi kaku saat mereka keluar dari mobil. Tidak jauh dari tempat mereka berada, Ibu Kepala Biarawati Serendipity datang dengan tergesa-gesa, ditemani oleh sekitar beberapa murid perempuan sekte MA. Ada seorang wanita yang tampak berusia 30-an dengan keanggunan yang mencolok berdiri di samping Biarawati. Kepala biara, sikapnya yang dingin dan merendalkan terlihat berbeda. Dia adalah Master Sekte MA, Aurora Hansen. Semua sekte utama di dunia kultivator telah mencapai kota Donghai Karema. Serangan dari dunia baru, Sekte MA pun telah lama menetap di gedung tambahan di kediaman Darby. Oleh karena itu, satu Bu Kepala Biarawati membawa Aurora ke sana ketika dia tiba. Ibu Kepala Biarawati Serendipity lalu melihat Florian dan Yumi dan bertanya, "Tuan muda tertua, Nyonya, kenapa kalian pulang larut malam?" Florian kaget. Dia tidak mungkin berterus terang bahwa dia barusan mengubur peti mati, bukan? Dia begitu panik sehingga dia melesat melihat ke arah Yumi, meminta bantuan. Jantung Yumi berdebar kencang. Dia dengan cepat menjawab sambil tersenyum, "Ibu Kepala Biara, sulit untuk menjelaskan secara singkat. Aku seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi karena kau bukan orang luar, aku akan memberi taumu." Segudang emosi melintas di wajah Yumi. Adik iparku, Rebecca, hamil setelah Daryl melecehkannya. Dia pun hendak melahirkan bayinya, tapi dia pikir hal itu memalukan bagi Darby, sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia pun turut meninggalkan sebuah surat. Yumi lalu mengeluarkan surat tersebut. Itu adalah surat yang ditulis Florian dengan meniru tulisan tangan Rebecca. Ibu Kepala Biarawati mengambil catatan itu dan membacanya dengan keras. Alisnya berkerut. "Maaf, Jackson. Aku telah memutuskan untuk meninggalkanmu setelah berpikir dengan matang. Aku mengandung anak, Daryl, dan aku tidak layak untukmu. Jika aku melahirkan bayi ini kelak, kau akan sedih setiap kali melihat bayi ini. Aku pun memutuskan untuk pergi dari sini. Jangan cari aku. Temukan seseorang yang lebih baik. Dengan cinta, Rebecca." Daryl, bajingan itu. Monster yang luar biasa. Tubuh Ibu Kepala Biarawati Serendipity gemetar ketika dia membacakan kalimat terakhir. Dia teringat adegan ketika dia berlutut di depan Daryl. Dia merasa kesal. Bab 662. Ibu Kepala Biarawati Serendipity memegang surat tersebut dengan tangan bergetar. Dia lalu berbicara dengan gigi.
Terkatup pada Aurora, Master Sekte Senior, ini yang bajingan Daryl lakukan. Dia telah lancang melecehkan saudara iparnya, dan sekarang saudara iparnya tidak punya pilihan selain melarikan diri dari rumah karena malu. Ibu kepala biarawati memiliki niat membunuh yang kuat. Daryl harus dibunuh tanpa ampun atas apa yang dia lakukan. Florian terkejut mendengar jawaban ibu kepala biarawati serendipity. Dia menatap kosong ke arah Aurora. Wanita di sebelah ibu kepala biarawati adalah Master Sekte dari Sekte Mei. Bab 662. Ibu kepala biarawati serendipity memegang surat tersebut dengan tangan bergetar. Dia lalu berbicara dengan gigi. Terkatup pada Aurora, Master Sekte Senior, ini yang bajingan Daryl lakukan. Dia telah lancang melecehkan saudara iparnya, dan sekarang saudara iparnya tidak punya pilihan selain melarikan diri dari rumah karena malu. Ibu kepala biarawati memiliki niat membunuh yang kuat. Daryl harus dibunuh tanpa ampun atas apa yang dia lakukan. Florian terkejut mendengar jawaban ibu kepala biarawati serendipity. Dia menatap kosong ke arah Aurora. Wanita di sebelah ibu kepala biarawati adalah Master Sekte dari Sekte Mei. Diambang kehancurannya, pintu ruang operasi pun terbuka. Kepala rumah sakit, Sally keluar dengan tenang. Di belakangnya adalah tim dokter kandungan dan dokter gawat darurat terbaik di kota Donghai. Apa yang terjadi dengannya? Daryl menerjang ke depan dan bertanya dengan cemas. Sally menjawab sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kakak Daryl, baik ibu dan bayinya baik. Baik saja. Dia hanya perlu istirahat, karena telah kehilangan cukup banyak darah. Fiuh. Daryl merasa sangat lega. Mendengarnya, seolah-olah beban yang dipikulnya menghilang. Dia diliputi dengan perasaan gembira yang tak terlukiskan. Dia memeluk Sally dengan penuh semangat. Dia lalu meletakkan mulutnya di dekat telinganya dan berkata, "Terima kasih, Sally. Terima kasih banyak." Pelukan itu mengejutkan Sally. Wajahnya memerah dan dia tidak yakin harus meletakkan tangannya di mana. Sementara merasa malu, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya mengenai wanita di ruang operasi yang membuat Daryl kelimpungan. Apa hubungan mereka berdua? Sally berpikir dirinya sendiri cukup cantik, tetapi dia tahu bahwa dia sama sekali tidak secantik Monica. Oh, Daryl kemudian menyadari apa yang dia lakukan dan melepaskan Sally dengan canggung. Dia begitu gembira sehingga lupa bahwa Sally adalah seorang wanita. Daryl menggaruk kepalanya dan tersenyum pada Sally. Aku akan masuk dan melihatnya. Dia langsung masuk ke dalam ruangan. Wajah Monica tampak tidak sepucat sebelumnya, tetapi masih terlihat lemah. Sungguh menyayat hati melihatnya dalam kondisi seperti itu. Daryl mendekatinya dan menangkupkan tangannya dengan lembut. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena telah membuat Monica menderita. Sayang, maafkan aku telah membuatmu mengalami rasa sakit ini. Hati Daryl sakit ketika mengatakan hal itu. Dia pun menatap mata Monica dengan penuh kasih. Monica bekerja di sebuah tempat semacam itu. Pasti berat baginya berada di kota ini tanpa tempat tinggal yang nyaman dan makanan hangat untuk mengisi perutnya. Monica mengukir senyum di bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan minta maaf, oke? Monica menghela napas lega mendengar bayinya selamat. Dia akhirnya bertemu kembali dengan Daryl dan bayi di perutnya selamat. Apalagi yang bisa dia minta. Penderitaannya sebelumnya bukanlah apa-apa. Daryl memeluk Monica erat dan bertanya, sayang,
Kau bilang kakak. Iparku mengenalkanmu ke Secret Garden. Siapa yang kau maksud dengan kakak? Ipar. Monica menggigit bibirnya dan bergumam, itu kakak iparmu, Yumi. Yumi. Daryl merasa sangat kesal. Tinjunya terkepal erat. Monica bisa merasakan kemarahan. Daryl. Daryl, jangan marah. Dia hanya bermaksud baik dengan memperkenalkan aku pada pekerjaan itu. Bab 663. Dia bermaksud baik. Tinju Daryl terkepal erat. Matanya memerah karena amarah. Baiklah, baiklah, karena melihat kalian semua bekerja keras. Aku jadi lapar, kata Monica lembut. Dia tidak tidur nyenyak selama berada di Secret Garden. Setelah operasi selesai, dia merasa kelelahan dan lapar. Aku akan pergi mencari bubur, aku akan pergi sekarang. Daryl bangkit dan buru-buru mengenakan mantelnya. Petik 2. Sayang, tahanlah sebentar. Aku akan segera kembali. Mewah. Monica langsung tersipu, dia merasa senang melihat punggung Daryl. Di sisi lain, Daryl menghentikan taksi di luar rumah sakit dan langsung menuju pantai. Ada warung bubur di pantai Donghai yang buka selama 24 jam. Daryl dan teman-temannya sering mengunjungi kios itu ketika mereka masih kecil. Mereka pun lantas bersenang-senang di sana hingga larut malam. Warung itu adalah pilihan terbaik mereka untuk menikmati makan malam. Hidangan khas mereka adalah bubur, udang dan seafood kepiting. Dia samar-samar ingat bahwa hidangan itu harganya sekitar $200. Rasanya enak dan dia yakin Monica akan menikmatinya. Daryl sedang melihat keluar jendela pada pemandangan malam Donghai. Ketika taksinya melaju menuju tujuan kota Donghai, kota tingkat pertama, masih sibuk bahkan pada jam 3 pagi. Saat taksi berhenti di tepi pantai, suasana di sekitarnya menjadi sunyi. Tidak ada orang di sana. Lagi pula, siapa yang pergi ke pantai pada dini hari? Daryl turun dari taksi dan berjalan di sepanjang pantai beberapa ratus meter untuk mencari warung bubur yang sudah dikenalnya. Angin laut terasa dingin di malam hari. Dia terlihat murung setelah berjalan selama beberapa menit. Sial, bangunan di sepanjang pantai telah dihancurkan dan dipindahkan. Kios bubur itu tidak bisa ditemukan lagi. Daryl merasa kesal dan panik. Tempat yang lain berada di Atlantic Street. Tempat tersebut adalah tempat yang sejuk dan ramai. Daryl yakin dirinya bisa menemukan makanan di sana, tetapi kios-kios itu kebanyakan menyajikan barbecue dan panggangan. Itu bukan pilihan makanan yang baik untuk wanita hamil. Ketika Daryl asyik dengan pikirannya, terdengar suara dingin dari belakang tubuhnya. Daryl, sialan, pantainya sedang sepi. Daryl kaget ketika mendengar seseorang memanggil namanya. Tubuhnya pun menegang setelah dia berbalik dan melihat. Sial. Seorang gadis berdiri tidak jauh darinya. Dia adalah seorang wanita cantik berusia 20-an. Dia mengenakan rok mini, memperlihatkan kakinya yang panjang dan seksi. Dia memikat dan menarik, terutama aura unik peri yang dia berikan. Dia sangat cantik. Kecantikan aktris terkenal itu memang luar biasa. Daryl mau tidak mau mengamatinya. Secara diam-diam, dia pun berkata, "Aku, Daryl. Siapa namamu?" Wanita itu memang cantik, tapi Daryl tidak tahu siapa dia. Wanita itu mengangguk atas tanggapannya dan berseru, "Aku di sini untuk mengambil nyawamu." Sambil membalikkan telapak tangannya, sebuah cambuk sedingin es muncul di tangannya. Itu adalah cambuk sepanjang 1 kaki dan itu tampak seperti patung es. Dia mengangkat tangannya dan cambuk mendarat di atas tubuh Daryl. Zing.
Betapa menakutkannya itu. Itu adalah pukulan kuat yang dapat menghancurkan langit malam. Seseorang akan terluka parah jika tidak terbunuh oleh serangan itu. Wanita itu adalah Irene, peri kecil dari Istana Fuyao. Leroy memerintahkan Istana Fuyao untuk membunuh 3 orang. Mereka adalah Dax, Daryl dan Chester. Tidak perlu sebuah pasukan untuk membunuh ketiga orang itu. Salah satu dari 7 peri kecil sudah cukup untuk membunuh mereka bertiga. Secara kebetulan, peri termuda sedang membudidayakan seperangkat metode penanaman 3 stanza bunga plum. Dia bisa menggunakan metode tersebut pada ketiga mangsanya. Peri kecil tersebut kemudian mengetahui bahwa kekuatan Daryl hanya sebatas martial markis tingkat 4 ketika dia bertemu dengannya. Para peri pun berpikir bahwa tidak terpikirkan Daryl layak untuk memamerkan teknik terbaiknya. 2 pukulannya lebih dari cukup untuk membuatnya berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Bab 664. Brengsek. Daryl tercengang ketika melihat cambuk menerjangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wanita muda berusia 20-an itu memiliki kekuatan martial saint tingkat 2. Benar sekali. Dia adalah martial saint tingkat 2. Daryl bingung. Butuh upaya besar baginya untuk mencapai martial markis tingkat 4. Dia mengalami masa sulit saat itu. Dia tidak percaya bahwa wanita di depan matanya adalah martial saint tingkat 2. Daryl mengira dirinya pasti salah melihatnya. Dia pun dengan cepat menghindari cambuk tersebut dan berbicara kepada Irene, "Hei cantik, tidak ingat ada kebencian di antara kita. Apa alasanmu berbuat ini?" Dia yakin bahwa dia tidak pernah menyinggung perasaannya. Cambukan senjata sebelumnya memang sepertinya dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. Jika dia titlak cukup gesi untuk menghindari serangan tersebut, dia akan terbunuh. Kau tidak perlu tahu alasannya. Kau hanya harus tahu bahwa tahun depan dan pada hari ini adalah hari di mana kau mati selama setahun, Elrene berkata dengan dingin dan dia ingin cambuknya lagi. Cetar. Suaranya jauh lebih buruk dari yang pertama. Ayolah, cantik, katakan padaku kenapa kau ingin membunuhku. Daryl menghela napas panjang. Irene bahkan tidak bercanda sedikit pun. Tanda hubung. Dia terus mencambuknya dan itu menjadi jauh lebih keras daripada yang sebelumnya. Sial, ada apa dengan wanita itu? Daryl kehilangan kesabarannya. Dia mengeluarkan pedang minum darahnya dengan gerakan backhand dan menerjang ke depan. Itu gila, bukan? Bagaimana dia bisa mendatanginya dan menyerangnya tanpa sepatah kata pun? Klang, klang, klang. Pedang minum darah bertabrakan dengan cambuk dan membuat suara dentang yang keras. Awalnya, Irene tidak terlalu memikirkan Daryl. Dia pikir bisa mengalahkannya dengan 2 pukulan cambuk saja. Namun, dia tahu salah setelah beberapa kali gerakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun Daryl hanya seorang markis marsial tingkat 4, namun setiap gerakan pedangnya bergerak dengan energi internal yang tepat. Irene tidak bisa merobohkannya sama sekali. Bagaimana itu bisa terjadi? Buk, pedang Daryl menyerangnya lagi. Irene berubah haluan untuk menghindari serangan tersebut. Ekspresi dingin menyebar di wajah gadis itu. Gadis itu kesal karena tidak dapat merobohkan kekuatan martial markis tingkat 4 setelah dia melayangkan 50 putaran serangan. Sayang sekali. Zing. Dia melambaikan cambuk dan mendorong Daryl mundur. Irene mengangkat tangannya dan 3 bunga plum pun muncul di tangannya. Bunga plum tersebut ternyata adalah
produk dari energi internalnya. Bunga tersebut berputar-putar di langit. Itu adalah teknik yang dia peroleh baru-baru. Ini 3 stanza bunga plum. Daryl tercengang. Dia bisa melihat bahwa itu adalah teknik yang menakutkan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Ascension of the Nine Dragons untuk mengusir serangan mematikan tersebut. Dia mengangkat kedua tangannya dan 9 naga pun muncul. Duar. Kedua teknik itu bertabrakan secara langsung hingga daerah dalam radius beberapa mil pun tertutup debu. Daryl batuk darah 2 kali. Dia pun sangat menderita. Irene tidak membuang waktu lagi dan mencambuknya, memanfaatkan sepenuhnya keadaan Daryl yang melemah. Sial, Daryl mengutuk pelan dan buru mengangkat tangannya untuk menangkis serangan gadis itu. Duar. Kedua telapak tangan bertemu di udara, menghasilkan jalan buntu. Mereka sedang melakukan duel energi internal. Daryl tahu dia akan kalah jika mereka terus bertarung. Hanya ada satu cara agar dia bisa memenangkan pertarungan, dan itu tidak lain adalah duel energi internal. Irene berpikir itu lucu bahwa Markis tingkat 4 akan memilih duel energi internal dengannya. Apakah dia sudah gila? Itu adalah tindakan bunuh diri, bukan? 2 detik kemudian, Irene salah lagi. Gadis itu bisa merasakan arus kuat enek internal yang datang dari telapak tangan Daryl. Kekuatan Daryl terasa seperti gelombang laut yang ganas. Apakah itu energi internal, energi murni? Namun, sudah terlambat baginya untuk menarik telapak tangannya. Daryl tahu, gadis itu bukan tandingannya, tetapi Daryl tetap melawan serangan Irene. Dengan telapak tangannya, padahal itu dapat menghancurkan urat jantungnya. Daryl pun tidak punya pilihan selain bertarung dan bertahan dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa menit, Irene merasa seolah-olah Daryl memiliki pasokan energi internal yang tidak terbatas. Irene pun kemudian terpaksa mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi pucat karena upaya gigih Daryl untuk bertahan. Kau. Bibir gadis itu hampir berdarah. Irene tidak percaya bahwa dia kalah dari seorang marsial markis. Duar. Dalam sekejap, Daryl meninju titik akupuntur Irene dan tubuhnya langsung menegane. Fiuh. Daryl menghela napas panjang dan seringai muncul di wajahnya. Dia senang dengan dirinya sendiri. Betapa pintarnya dia untuk terlibat dalam duel energi internal. Daryl juga lelah karena pertempuran yang melelahkan itu. Dia roboh ke atas pasir pantai dan terengah-engah untuk memulihkan kekuatannya. Ayo, katakan padaku mengapa kau ingin membunuhku. Daryl lalu berdiri. Sambil menyeringai, peri kecil itu mendengus. Dia menolak, menjawab, "Slal, apakah dia begitu keras kepala? Aku akan bertanya sekali lagi. Kau, siapa? Kenapa kau ingin membunuhku? Katakan padaku." "Aku tidak punya kesabaran yang panjang." Suaranya terdengar dingin. "Enyahlah." Irene membuka bibir merahnya dan mengeluarkan ucapan singkat dengan dingin. Dia adalah peri kecil dari istana Fuyao. Siapa yang berani tidak sopan dan merendahkannya? Daryl kesal. "Apa yang kau sembunyikan? Apakah kau punya nyali untuk membunuhku?" "Api tidak punya nyali untuk memberitahuku siapa dirimu." Dia memikirkan Monica yang kelaparan di rumah sakit. Dia harus segera kembali padanya. Meskipun demikian, dia harus mencari tahu siapa wanita itu. "Enyahlah." Sekali lagi kata-kata tanpa ekspresi keluar dari bibirnya. Sial. Itu adalah pukulan terakhir Daryl. Bagaimana bisa seorang sandera bisa begitu keras kepala? Bab 665. Siapa kau?
kenapa kau ingin membunuhku? Daryl memandang peri kecil itu dan mengulangi pertanyaannya. Dengan dingin, aku akan bertanya. Untuk yang terakhir kali, jangan cobai aku. Dia mengangkat pedang minum darah dan meletakkannya di leher peri kecil itu. Irene menatap pedang minum darah tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Cepatlah, bunuh aku. Kuberi tahu kau, kau tidak akan menemukan kedamaian. Setelah membunuhku, kau akan diburu oleh banyak orang. Haa. Daryl memelototi wanita yang pantang. Menyerah itu. Cepat dan biarkan aku pergi, kata Irene. Dingin. Meskipun titik akuksinya telah ditotok, dia tidak berperilaku seperti sandera. Daryl terkekeh. Kau datang untuk membunuhku, namun kau ingin meminta belas kasihan untuk melepasmu. Pergi, apakah menurutmu itu mungkin? Kau hanya perlu memberitahu aku, apa yang telah aku lakukan hingga membuatmu ingin membunuhku. Aku akan membiarkanmu pergi setelah kau mengatakannya. Tidak mungkin. Dua kata pendek lainnya keluar dari mulutnya. Sial. Daryl benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia membawa peri kecil itu dan meletakkannya di tanah dalam posisi duduk. Apa yang kau lakukan? Pergi. Jangan sentuh aku. Teriak peri kecil panik. Bagaimana dia bisa disentuh oleh pria? Hal itu akan memalukan bagi peri istana Fuyao. Namun, itu bukanlah yang terburuk. Dia terkejut dan marah karena Daryl meletakkannya di pantai dan kemudian melepas sepatu dan kaus kakinya. Sepasang kakinya tampak indah seperti giok. Kau, biarkan aku pergi. Irene tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Daryl. Dia pun gemetaran dan terus berteriak. Daryl mengabaikan teriakannya. Dia mengangkat jarinya dan memang energi internalnya menyalurkannya melalui telapak kaki gadis itu. Titik akupuntur di telapak kaki manusia sangat sensitif. Daryl menyalurkan energi internalnya melalui jari-jarinya, dan hal itu akan membuatnya gatal. Rasa gatal yang delapan muncul pun akan menjadi tak tertahankan, bahkan untuk orang dengan energi internal yang jauh lebih kuat. Sekalipun dia menggunakan trik yang sama pada IVT, dan IVT memohon belas kasihannya. Daryl tahu bahwa sekeras apapun seseorang, mereka masih takut akan rasa gatal. Irene pun menggeliat saat rasa gatal yang tak tertahankan datang tak hentinya dari telapak kakinya. Tidak ada yang dapat melawan rasa gatal yang mengganggu itu. Si peri kecil mulai terkikik tak terkendali. Kau, biarkan aku pergi. Kau. Dia tidak dapat menyusun kalimat lengkap. Yang bisa dia rasakan saat itu adalah sensasi seperti puluhan ribu semut sedang merangkak di bawah kakinya dan rasa gatal itu lebih buruk dari kematian. Daryl tersenyum dan menatapnya. Aku bisa membiarkanmu pergi, tapi kau harus memberitahuku kenapa kau ingin membunuhku dan siapa kau sebenarnya. Setelah kau mengatakannya, aku akan segera melepaskanmu. Peri kecil menggigit bibirnya dan menolak dengan tegas. Kau, lepaskan aku sekarang. Aku akan kuberi taukan padamu. Beritahu aku dulu. Suara Daryl dingin, dan tekanan di kaki Irene semakin meningkat. Irene tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Kau, beraninya kau melakukan ini padaku. Irene tertawa terbahak-bahak, tetapi dia juga merasa sangat malu. Dasar bajingan. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Kau berhenti, berhenti. Rasa gatal itu semakin kuat dan kuat. Irene benar-benar kehilangan kendali. Dia tertawa terbahak-bahak, dan tidak lagi mempertahankan postur peri kecil.
Di saat yang bersamaan, dia meneriaki. Daryl. Dia merasa setiap inci kulit di kakinya tertutup oleh rasa gatal yang tak tertahankan. Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya, aku mohon. Hentikan. Berhenti. Tubuh Irene gemetar dan berkeringat. Dia tidak tahan lagi dan memohon belas kasihan Daryl.